Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa tanggal 9 September 2025 dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus pun turun bersama mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar satu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendapat dua gambaran hal penting dalam kehidupan Yesus. Ia berdoa semalam-malaman di atas gunung, dan keesokan harinya ia memilih 12 rasul lalu melayani orang banyak yang datang membawa berbagai penderitaan. Gambaran ini menunjukkan keseimbangan hidup Yesus, relasi yang mendalam dengan Bapa dalam doa, dan keterlibatan penuh dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bagi kita, sabda ini mengingatkan bahwa doa dan pelayanan tak dapat dipisahkan. Doa memberi kekuatan, pelayanan menjadi buah dari doa itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil menegaskan bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sebelum mengambil keputusan besar, ia selalu berdoa. Pemilihan 12 rasul bukan sekedar
keputusan manusiawi, tetapi hasil dari persekutuan mendalam dengan Bapa. Kita pun diajak menimba teladan ini sebelum mengambil keputusan penting. Apakah kita mengandalkan doa atau hanya mengandalkan logika yang perhitungan kita sendiri? Doa memberi kepekaan untuk melihat kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari sekian banyak murid, Yesus memilih 12 rasul. Mereka adalah orang biasa dengan kelemahan dan keterbatasan, namun dipanggil untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah juga memilih kita dalam baptisan, bukan karena kita sempurna, melainkan karena kasih-Nya. Tugas kita adalah menanggapi panggilan itu dengan kesetiaan, sekecil apapun peran kita dalam keluarga, masyarakat, maupun gereja. Allah tidak pernah memandang latar belakang kita. Apakah kita orang suci? Apakah kita orang berdosa? Allah tidak melihat apakah kita layak atau tidak. Tetapi Allah melihat bahwa dalam diri setiap umatnya ada potensi yang ia bisa pakai sebagai sarana untuk pengembangan warta kerajaan Allah. Maka persoalannya sekarang bukan lagi soal layak atau tidak layak, suci atau berdosa, tetapi apakah saya bersedia menanggapi panggilan Allah itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus berdoa dan memilih rasul, Yesus turun menemui orang banyak. Mereka datang dengan berbagai penyakit, penderitaan, bahkan kerasukan setan. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Kuasa yang keluar darinya adalah kuasa kasih. Inilah buah dari doa. Kasih yang menyembuhkan. Ia mengangkat sesama dari luka dan penderitaan. Kita pun dipanggil untuk menghadirkan kasih yang menyembuhkan dalam lingkungan kita. Mungkin lewat perhatian, pengampunan, maupun pendampingan yang sederhana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini menegaskan keseimbangan hidup Kristiani, doa yang mendalam dan pelayanan yang nyata. Tanpa doa, pelayanan kita akan kering. Tanpa pelayanan, doa kita jatuh pada egoisme rohani. Maka mari kita belajar dari Yesus. Pertama, menjadikan doa sebagai nafas hidup. Yang kedua, menyadari bahwa kita dipanggil untuk perutusan. Dan yang ketiga, menghadirkan kasih yang menyembuhkan di tengah sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini sebagai menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati di zaman sekarang, menjadi murid-murid yang menyeimbangkan antara hidup doa dan hidup karya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.